KTK part kedua. Ya, balik lagi di channel gua di STP611. Sorry banget kalau misalkan uploadannya terakhir KTK part 1 itu dengan part 2 ini agak jauh ya, karena kita mengalami PPKM yang level lumayan berat. Artinya dari beberapa toko spare part, toko penyuplai barang-barang untuk si item bikin turbo, akhirnya kundur beberapa minggu. Alhasil ya pengerjaannya pun juga jadi keteter, jadi mundur sampai hari ini. Jadi di KTK kedua ini gua hanya menjelaskan saja. Jadi kalau kalian yang mau skip silakan, yang nggak mau skip juga silakan, yang mau nonton silakan like atau dislike atau subscribe channel gua ini, karena di channel ini channel baru. Channel yang lama 34 subscriber itu, 34.000 subscriber itu kena hack. Balik lagi, gue akan menjelaskan keadaan item sekarang. Kenapa? Karena beberapa minggu sebelum ini dibuat video, item sebenarnya sudah jadi di tempat Mas Chris di MS Exhaust. Jadi awalnya mobil normal nih, setelah dipiping semua, exhaust baru, intercooler, wastegate, terus ya eksternal wastegate ya, terus blow off dan lain-lain sudah terpasang, exhaust baru semua sampai belakang, semua nyala dari MS. Jadi buat kalian yang nungguin item part 2 mana bang, DM bang kelanjutannya mana kijang turbo, ya inilah akhirnya gue sampaikan di video ini. Jadi beberapa pekan lalu gue nekat. Jadi gini, harusnya mesin hitam yang sekarang sudah high kompresi harusnya di downgrade dulu, dibikin low kompresi karena kebutuhan turbo. Nah, pertama mobil gue sendiri si hitam ini belum gue downgrade, artinya belum gue bikin low kompresi, masih kompresi yang tinggi setelan sebelum turbo. Cuma akhirnya gue pertama melakukannya langsung untuk di piping. Nah, gue datanglah ke MS sebelum gue harus ke bengkel gue untuk diturun mesin. Datang ke MS dulu untuk piping, instalasi semuanya. Niat gue dari awal emang setelah dari MS Exhaust, gue pingin towing nih ke bengkel. Cuma gatel gatel yang akhirnya gue nekat bawalah dari MS ke bengkel. Namun nanti sembari gue cerita, gue akan masukin foto-foto footage dari item pas lagi di towing. Jadi setelah gue perjalanan menuju bengkel dari MS Exhaust, mobil normal, keongnya normal, semua normal, everything okay. Pas di daerah tadi nih kita masuk tol Jagorawi, bunyilah klep yang sangat-sangat kenceng ya kan. Ternyata oli gue kosong, padahal sebelum gue berangkat kayak ke bengkel, gue udah cek oli emang berkurang karena kan kebutuhan dari keong ini kan harus tersuplai olinya kan ya. Harusnya 4 liter, udah gue tambahin 4,5 liter jadinya. Jadi total gue tambahin setengah liter jadi 4,5 liter. Tapi pas gue panasin segala macem, kok oli berkurang terus, akhirnya jadilah 5 liter. Gue tambahin 1 liter. Kok pas nyalain terus panasin kok berkurang lagi, akhirnya gue tambahin lah jadi 6 liter. Itu normal, semua normal. Indikator oli yang tadinya nyala jadi mati. Gue bawalah di perjalanan, ternyata problem. Ini fotonya ya. Ini foto sebelum di towing. Jadi gue pas mobil udah ngerasa nggak enak, mesin suara udah kasar banget, udah kayak solar, kayak mesin solar maksudnya, diesel maksudnya, sorry, kayak mesin diesel. Udah akhirnya gue minggir, gue telepon bengkel, ini gimana mobil gini-gini kok begini. Ya karena emang kebutuhan turbo kan ternyata pressure-nya besar ya, tekanannya besar. Jadi gue nggak mau ambil pusing nih, daripada mesin gue jebol hancur. Ya udah gue minggir, telepon towing ke si Coaster, mailbox terus nggak ada jawaban. Terus akhirnya gue ke tempat langganan gue, terus akhirnya kita towing lah mobil hitam ini. Si hitam ini kita towing dari perjalanan
dari UKI sampai ke bengkel itu di towing. Dan ternyata pas sampai bengkel dicek ada seal truk as ya. Gue lupa, sorry, ntar kalau gue inget gue catat di bawah. Itu udah memuai karetnya, udah sealnya udah parah. Ternyata kebocoran dari situ. Alhasil ya udah, karena emang step by stepnya piping exhaust, piping intercooler dan lain-lain kelar, ke bengkel dibikin low kompresi, di downgrade, turun mesin. Nah sekarang sistem ini kondisinya lagi dibongkar total. Sekarang lagi di balance semuanya, krek asnya, terus pistonnya semua juga kita setel lagi, kita ganti yang baru, pair klep juga kita pakai yang TRD, klepnya pun juga kita ganti. Jadi semua kita pakai barang-barang yang emang sesuai dengan peruntukan turbo. Jadi seperti itu. Nah kondisi sekarang ini sistem di bengkel kurang lebih sudah 70%. Artinya seminggu lagi insya Allah kondisi mobil sistem normal, hidup, dan langsung kita tes Ryan. Setelah Ryan kita tuning lagi, setelah tuning kita dyno. Jadi final dari part KTK ini kita akan di dyno sampai mana on wheel diputerin dengan maksimal, kecepatan maksimal, sampai kita nemuin angkanya yang benar-benar buat kita puas. Ya udah, jadi gitu aja. Di part kedua KTK part kedua ini, gue hanya menjelaskan. Jadi buat kalian yang nunggu-nunggu banget, ini penjelasan gue, karena sorry banget ada hal yang tidak diinginkan dan tidak kita prediksi ternyata terjadi, yaitu semacam dari trial and error. Cuma balik lagi, mungkin karena kebocoran sealnya itu karena faktor usia juga, mobil gue yang emang udah tergolong tua tahun 97, jadi wajar. Tapi sebenarnya pas kemarin dibongkar, ini ada foto dan videonya. Setelah kemarin dibongkar, ini 10 tahun yang lalu gua turun mesin, gua porting, gua oversize segala macem. Dan hari kemarin pas turun mesin, seperti ini hasilnya. Gue amazing, gue masih nggak nyangka ternyata mesin gua semua mengkilat, jeroannya juga mengkilat, dinding pistonnya ya itu mengkilat banget. Itu faktor dari penggunaan gue selama ini menggunakan power up. Power up itu apa? Power up itu seperti ini. Jadi power up ini cuma ada di bengkel gue, dan gue juga menjual untuk ke semua pelosok Indonesia. Ada di Instagram gue, ada di Tokopedia gue juga. Jadi silakan yang buat order, yang buat nanya-nanya manfaatnya apa, efeknya apa. Kalau efeknya seperti itu, gue selama 10 tahun gue selalu pakai power up itu, dan hasilnya sangat-sangat memuaskan. Gak ada baret sedikit pun, gak ada yang oblak, gak ada yang apa, semuanya terlumasi dengan baik. Oke, jadi segini aja penjelasan untuk KTK part kedua gue. Semoga kalian puas. Gue sih sebenarnya kalau dibilang part kedua ini sangat puas, karena puasnya MS Exhaust bikin dengan maksimal dan itu bagus. Nanti videonya akan gue jelasin di video selanjutnya ya, untuk masalah piping dan exhaust. Dan kedua, gue puasnya ketika gue ngalamin mobil gue sendiri yang pakainya tiap hari, dan itu mengalami kebocoran di mobil itu selama udah 20-an tahun lebih, dan itu baru rusak sekarang. Dan artinya setiap kalian menggunakan produk-produk original dari Toyota pasti akan awet. Ketiga, seumur-umur gue baru 2 kali di towing. Jadi itu membuat gue suatu kayak lucu ya, bukan puas, lucu ya. Gue padahal sih itu sama cewek gue pengen kenalin gitu mobil ini loh si Tem, karena gue baru jadian kan, ya kan, terima kasih. Jadi aduh pedas banget ya AC-nya. Ya udah gitu aja deh. Jadi itu pengalaman gue yang nggak akan gue lupakan. Itu memang lu bener-bener the best banget, Tem. Stay tune di channel gue, tungguin di part ketiga KTK Kijang Turbo Karburator. Oke, biar gak kepanjangan. Safety driving.